Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Andika Fajar Nur Rahman dengan NIM 20220080023. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu KPI. Apa itu KPI? Nah, KPI atau indikator kinerja utama merujuk pada nilai yang dapat diukur yang menunjukkan seberapa efektif suatu organisasi mencapai tujuan bisnis utamanya. Khususnya, KPI membantu menentukan pencapaian strategis, keuangan, dan operasional perusahaan. Penggunaan KPI sebagai alat ukur kinerja tim sangat bermanfaat karena memberikan gambaran seberapa besar dampak dari usaha yang dilakukan terhadap kemajuan bisnis. KPI adalah pengukuran kualitatif untuk performa yang spesifik dengan batas waktu tertentu. Mereka membantu menetapkan target, menemukan tonggak pencapaian, dan memberikan wawasan yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. KPI dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti keuangan, SDM, pemasaran, atau penjualan. Ini membantu sebagai indikator pertumbuhan dalam setiap area bisnis sesuai dengan level strategis. KPI bervariasi antar perusahaan dan industri berdasarkan kriteria kinerja. Sebagai contoh, perusahaan perangkat lunak yang ingin mencapai pertumbuhan tercepat dalam industri mungkin mempertimbangkan pertumbuhan pendapatan tahunan sebagai indikator utama. Sementara itu, sebuah rantai retail mungkin lebih memperhatikan penjualan toko yang sama sebagai metrik KPI terbaik untuk mengukur pertumbuhan. Nah, kesimpulannya, KPI adalah alat penting dalam mengukur kinerja perusahaan melalui data keuangan dan non-keuangan dari berbagai departemen, menyediakan informasi untuk mendukung keputusan manajemen dan evaluasi progres sesuai dengan visi strategis. Nah, untuk contoh KPI-nya, saya menggunakan perekrutan karyawan baru. Di bagian pertama ada area kinerja utama. Nah, area kinerja utama ini merupakan bidang tanggung jawab pokok dari seorang HR manager. Di sini ada rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, kinerja dan manajemen karir, retensi dan produktivitas karyawan. Kedua, ada Key Performance Indicator, KPI atau KPI. KPI ini merupakan indikator terukur untuk menilai hasil kinerja. Nah, dari satu area kinerja utama ini minimal ada satu KPI. Dan di sini contoh saya masing-masing ada dua. Selanjutnya di bobot. Bobot KPI ini ditentukan dari tingkat kepentingan atau prioritasnya. Semakin tinggi maka semakin penting. Di sini ada bermacam-macam, ada 15 dan 10, 15, 10 gitu. Dan total dari semua bobotnya ini harus 100, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Selanjutnya ada target. Nah, target ini biasanya berbentuk persentase atau waktu. Selanjutnya ada realisasi. Realisasi merupakan jangka waktunya diambil KPI ini. Ada yang bulanan, tahunan, quarter, atau macam-macam lainnya. Nah, selanjutnya ada skor. Skor ini ditentukan dengan cara tergantung dari menggunakan metode maximize atau minimize. Jika menggunakan metode maximize, ini pencapaiannya semakin tinggi, maka semakin baik. Dan sebaliknya, untuk metode minimize, semakin rendah, semakin baik. Misalkan di sini, pada area kinerja utama rekrutmen, dan KPI-nya rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk merekrut karyawan. Di sini targetnya 60, ini dalam bentuk hari ya, 60 hari. Dan sedangkan realisasinya 70 hari. Nah, itu kan lebih. Dan kita di sini menggunakan metode minimize karena semakin
cepat semakin baik. Jadi untuk minimize rumusnya adalah target dibagi realisasi dikali 100%. Ini ya. Jadi target, maaf, target dikali dibagi, sebentar sebentar, tutupan, bentar, sorry. Nah ini pokoknya. eh jadi ini di F rumusnya adalah F7 merupakan target yaitu 60 dibagi realisasi di G7 70 lalu dikalikan 100. Hasilnya adalah 86%. Yang selanjutnya ada penilaian karyawan baru dalam 6 bulan. Di sini kita menggunakan metode maximize. Jadi yang tadi minimize, terus yang sekarang adalah maximize. Maximize ini gimana rumusnya adalah kebalikan dari minimize tadi, yaitu realisasi dibagi target dikalikan 100%. Jadi ini ya, depan lagi, sorry. Ini di kolom G baris 9 di Excel ini dibagi 80, yaitu 82 dibagi 80 kemudian dikali 100. Nih, hasilnya adalah 103%. Dan begitu seterusnya sampai semuanya dapatkan. Kemudian di skor akhir. Bagaimana skor akhir ini didapatkan? Yaitu dengan skor dikali bobot KPI dibagi 100. Sepertinya rumusnya. Karena ini udah bentuk persen, ya hasilnya adalah nih. Begitu seterusnya sampai bawah. Kemudian dijumlahkan menjadi 95. Nah, jika sudah dapat hasil akhirnya, ini kemudian bisa ditentukan eh, apakah sangat baik, baik, cukup atau kurang. Ini tergantung dari perusahaannya masing-masing. Nanti ada di performance table atau performance evaluation. Itu saja dari saya. Mungkin ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.